Makanya saya mau. Nah, begitu. Bagi saya hebat. Jadi maksud Anda karena itulah Anda diampuni atau mungkin? Oh iya, kan saya bilang, balik lagi ke 15 Desember. Kalau pendapat Pak Jam itu silahkan aja, itu hak. Baik. Hak berpendapat. Ya. Baik. Saya ingin ke Prof. Cik, ke Bu Cik, ya, lebih enak disapa Bu Cik ya. Bu Cik, jadi ketika apa yang disampaikan tidak ada permintaan maaf, tapi kan kita tahu bahwa dalam komunikasi juga ada bahasa verbal non verbal nih. Ketika datang, apakah benar tidak ada permintaan maaf yang disampaikan, atau ya itu sebenarnya bentuk pengakuan, bentuk sowan? Anda melihatnya seperti apa? Dan itu dalam kasus hukum, baik. Ya, silakan. Di tulisan maupun dengan ke Pak Roy. Boleh, kita kasih kesempatan dulu ke Bu Cik, silakan. Baik, ini menarik sekali ya dari kita lihat berbicara tentang sejarah, sejarah datang ke Solo maksudnya. Ya, gitu kan. baik. Tapi kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Damai, itu tidak ada intinya yang dibicarakan. Apakah ini adalah bagian dari Bapak untuk menutupi permasalahan, atau ini adalah memang benar itu yang terjadi? Karena kalau orang datang punya motivasi. Tidak ada orang datang ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa motivasi, Tadi kan tanpa katanya, tujuan. Bu Cik, tadi katanya pengen nasehatin. Nasehatin yang Pak Jokowi. Nasehatin yang seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum? Nasihat yang Bapak sampaikan? Ini nggak pantas dosen seperti ini, nggak objektif. Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik. Asal profesor nggak ada urusan. Baik, silakan. Selesaikan dulu. Pendapatnya nggak benar. Saya kan hanya membaca dari apa yang Bapak ceritakan secara kronologis. Jadi Prof. Cik ini berdasarkan keyakinan saya gitu Iya. maksudnya. Iya, betul. Oke. Kan Bapak kan tadi cerita. Mic-nya kalau mau ngomong boleh pakai mic, Bang. Bapak kan tadi cerita, Nah, ini- berdasarkan cerita Bapak, Nah, saya nyimak, silakan. belum ada Ya, intinya. baik. Ya, Belum silakan, ada silakan. intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. Kalau yang intinya diinginkan Prof. Cik apa, apa? Prof. Cik? Intinya Itu ada. yang saya pikirkan di yang sini pikirkan apa? menurut saya Ya. orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Ya, oke. Lah kalau sekarang tujuannya kan udah omongin. Yang berujung ke sore ini Sudah keluar surat disampaikan. kan Iya, gitu. tiba-tiba keluar surat, kan tidak ada yang namanya Nah. segala sesuatu tanpa sebab akibat. Jadi Ibu tolong cermat. Saya 15 Desember. Ini didengar nih Baik. sama semua orang. Ya, Dan kita simak semua saya bisa dengan baik. buktikan. Tadi sudah dijelaskan, Pak. 15 Desember. Ya. Saya tidak patut dijadikan TSK. Saksi. Kok jadi tiba-tiba 15 Desember? Satu. Kedua, motivasi ke sana. Tadi saya sampaikan. Apa tuh? Jangan debat saya setuju dengan pendapat Bang Egy. Bang Egy. Dia mau menasehati. Dia dihujat oleh teman-temannya. Mungkin nggak Psikologis nasihat seorang orang. ketua Nah, gitu, seperti tapi itu kan. nasehatin gitu. Harus berpikir. Psikologis seorang ketua dihujat teman-temannya, dinyinyiri, walaupun nggak semuanya penghujat itu adalah ikut ke sana. Cukup, oke. Prof. Cik silakan. Egy ada panggilan Mabes Polri Bang, ya. nyata, Prof. tapi Cik, sudah saya baik. sebut. Oke, Ya, menarik apa? apa yang Bapak Ya, udah jawab kan? ceritakan Ya, tadi. baik. Ini kepada penyidik. Betul. Bapak tadi tanggal 15 Desember sudah ke sana. Ya. Tetapi di sini kan Salah seakan-akan nih. Bentar, selesaikan dulu, biar selesaikan dulu. surat Baik. itu loh ya. 15 Desember Artinya 15 Desember tadi surat Gelar perkara, gelar perkara, saya udah masukkan nih. Artinya gini loh, kan dalam hal ini Bapak kan ingin menyelamatkan Bapak sendiri yang menyatakan bahwa saya tidak patut Loh, untuk bukan memberikan perintah saya itu, semuanya. gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi sekarang gitu yang diinginkan di sini kan kenapa datang ke Solo terus kemudian hasilnya Sore mendapatkan ini, sore ini dapat SP3. Itu yang menjadi penasaran. Nah, sekarang coba Yang Bapak dipikirkan Prof. jelaskan. Cik adalah Ini di benang Solo. merahnya kan? Nah, kalau menurut saya, menurut hemat saya, barangkali kan ada sebab akibat. Ya. Kan tidak mungkin dong, tiba ujuk-ujuk segala macam, pasti ada sebab, ada akibat. Oke, gitu. saya mau jawab ringkas. Coba Bapak jelaskan deh. Nah, saya mau jawab ringkas. Sebab akibat. Ya, SP3 ini saya sampai nanya. SP3 ini siapa yang mengeluarkan? Polri. Saya mau tanya Ibu. Itu kan Bapak dapatnya dari Polri kan? Dari Polri. Heeh. Nah, yang mengeluarkan ini punya wewenang nggak dia? Beliau penyidik punya wewenang nggak? Nah, sekarang Nggak, itu tanya dulu, jangan melempar-lempar. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yang cukup menarik ini, yaitu mengenai ijazah dari Presiden kita yang ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, dalam hal ini, dalam menanggapi video yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, teman-teman, yaitu keributan seperti inilah yang dirancang oleh Jokowi. Kalian masuk dalam jebakan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa, Maha Adil. Berikanlah keadilan untuk negeri ini dari para pecundang, perusak moral. Segerakanlah beri peringatan yang keras bagi Mulyono dan jongosnya dan antek-anteknya semua demi kedamaian dan keadilan negeri ini. Kami seluruh rakyat sudah muak dengan kelakuan dan kebusukan mereka. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan atau komentar teman-teman kita, yaitu
dalam masalah ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, yaitu mereka beranggapan bahwa inilah yang diharapkan oleh Pak Jokowi dalam hal ini, yaitu agar terjadi keributan bagi masyarakat Indonesia, ataupun agar terjadi keributan bagi mereka ini yang memperjuang kebenaran atas ijazah palsu daripada Pak Joko Widodo. Namun dalam hal ini teman-teman, netizen juga memohon pada Yang Maha Kuasa semoga kebenaran cepat diungkap atau cepat terungkap masalah ini. Semoga yang melakukan kesalahan cepat tersadarkan supaya tidak terjadi kegaduhan ataupun kericuhan dalam bangsa kita Indonesia pada saat ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, itu sekarang termus sudah berkembang biak di mana-mana, bongkar terus bangkai tikus yang baunya makin menyengat. Ibu ini mantap, semangat, sehat selalu dan panjang umur. Selamat berjuang, maju tak gentar membela yang benar. Nah, di sini juga netizen beranggapan teman-teman bahwa para termul-termul sekarang sudah banyak atau yang membela kebenaran atas ijazah daripada Pak Jokowi ini. Mereka bertahan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah benar-benar asli. Namun yang netizen harapkan teman-teman, semoga yang mereka katakan itu benar. Jika benar, maka yang terlibat dalam kasus ijazah daripada Pak Jokowi Widodo ini harus menerima hukuman yang setimpalnya, seperti Roy Suryo CS, Dr. Tifa dan juga Dr. Risma. Teman-teman, mereka harus menerima hukuman. Dan bila Pak Jokowi salah dalam hal ini atau tidak benar bahwa dia ini mempunyai ijazah asli, maka Pak Jokowi juga harus dihukum. Dengan itu juga pada saat ini teman-teman, yang netizen harapkan semoga dalam hal ini, dalam kasus ini cepat terbongkar mana yang benarnya dan mana yang salahnya, biar tidak berlanjut lagi masalah ini teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan segera penjarakan pemuja Jokowi, kalau tidak dihukum rimba berlaku akan dikenang kelak anak cucu apa yang pernah diperbuat. Nah, di sini juga netizen berkomentar teman-teman bahwa kalau memang Pak Jokowi ini salah, maka Pak Jokowi segera penjara ataupun dihukum rimba teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan dikenang anak cucu bangsa Indonesia teman-teman, atas kesalahan yang diduga pada saat ini, yaitu telah memalsukan ijazahnya sendiri. Nah, di sini juga ada yang mengatakan kalau orang punya etika, malu tidak kuliah ujung-ujung profesor. Hebat Jokowi, banyak uang berapa triliun yang kamu berikan pada termul itu. Nah, kita melihat juga teman-teman bahwa netizen beranggapan pada Pak Jokowi ini bahwa dia punya uang dan telah menyogok para termul ini teman-teman. Dan yang kita harapkan juga teman-teman, semoga perkataan ini tidak terjadi. Dengan itu netizen memohon juga kepada Pak Jokowi, semoga Pak Jokowi jujur dalam hal ini. Jika memang Pak Jokowi Widodo ini mempunyai ijazah asli, secepat ditunjukkan di publik. Tapi kalau memang benar-benar ijazah Pak Jokowi ini palsu, apa salahnya jujur juga pada masyarakat Indonesia dan juga minta maaf biar masalah ini cepat selesai atau tidak serumit ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, itu publik tidak bodoh. Damai dan Egy sudah masuk kelepak termul, sok hebat, sok pinter, ujung-ujungnya jadi tusuk saja sudah takut. Jangan pernah percaya omongan orang munafik. Nah, di sini juga teman-teman netizen membahas tentang Egy dan juga temannya itu Damai hari itu teman-teman, karena mereka sekarang diduga sudah balik badan atau tidak menjadi pejuang kebenaran atas ijazah daripada Pak Jokowi Widodo ini. Dan netizen menduga bahwa mereka ini telah dibayar oleh Pak Jokowi
pada saat ini teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.